sekarang banyak yang tak bisa membedakan kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Itu saya masuk, ada drilling, ada musik, nggak mau apa. Saya di bangku terakhir sini duduk. Kalau sini keroncongan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana hukumnya mengunjungi tempat ibadah agama lain? Biar kita orang awam paham tentang hal ini. Syukron Buya. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Nggak ada gereja, nggak ada masjid, yang ada itu fungsinya. Kata Tuhan, kata Rasulullah Muhammad SAW, dimanapun engkau bersujud, disitulah masjid. Begitu juga agama lain. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non-muslim. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Gimana ceramah nggak boleh nyebut kata kafir? Orang ayatnya tadi asyidda'u 'alal kufr. Gimana? Semua kata kafir harus dirubah jadi non-muslim. Saya ini pendidikan Islamnya kuat sekali. Di tempat saya belajar, itu tidak ada masjid. Itu daerah Katolik. Benar daerah Katolik. Gereja Protestan hanya satu, semua Katolik. Suka pakai topi San Benito itu nanti mati dibangkitkan sama orang Kristen. Saya insya Allah kalau bangkit nanti di akhirat, wa idzal qubur bu'thirat, ketika semua yang dikubur bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Pak Camat Rumbai Pesisir. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wa tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Selama kemudian ada kebaikan di dalamnya, ya saya akan lakukan. Dan yang perlu diingat, kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Ulama manapun mengatakan bahwasanya kalau ada orang sholat di gereja sekalipun, bagaimana hukum sholatnya? Orang muslim sholat di gereja, jawabnya adalah sholatnya sah, tapi makruh karena mungkin ada patung-patung dan sebagainya. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Bagaimana saya meyakinkan? Ya cuma bisa berdoa. Karena Al-Quran mengatakan famang sa'afal yu'min famang sa'afal yakfur, yang mau beriman sok atau enggak ya silakan. Kamu nyembah Allah, Allah enggak menambah kemuliaannya. Kamu enggak nyembah Allah, Allah juga tidak kurang kemuliaannya. Nah, dalam keadaan itu, kalau saya merindukan orang tua, rindu saya, tahu apa saya? Saya masuk ke gereja. Di depan gereja saya bilang, Tuhan, gedung ini dibuat oleh manusia yang cinta padamu. Saya juga cinta padamu, Tuhan. Dan saya yakin hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Perkenankanlah saya masuk ke ruangan ini dan berdoa untuk kamu, untuk orang tua saya dan kawan-kawan saya. Perkenankanlah. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum. Kalian akan ikut tradisi orang sebelum kamu. Zira'an bi zira'in, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltum, kamu pun ikut juga ke dalam. Maka seluruh dunia ini kita jadikan masjid, seluruh dunia ini oleh teman-teman kita dijadikan gereja, kan begitu. Di sawah pun engkau mengabdi kepada Allah, maka sawah itu menjadi gereja, kan begitu. Karena kita hidupnya dalam substansi dan esensi, gitu loh. Ambok kue kuplu ano kaya ngopo, nek kue koruptor kan yo tetep kuplu kue ning ason-asonan kan gitu. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat
fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Kalau saya lagi down, duitnya belum datang, saya ke bank, saya udah datang, belum nak. Saya mikir harus, ya sabar. Nah, ada kalanya saya dalam keadaan yang benar sedih, kedinginan, bentar. Belum lagi, apalagi itu sudah mendekati hari Natal, semua nyala-nyala, banyak kue-kue kita hanya bisa lihat. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim. Ini ulama membahas tentang sah dan tidaknya sholat. Kenapa dikatakan tidak sah? Wong bumi Allah semuanya suci, kok kita boleh sholat di mana saja. Jadi sholat di gereja juga sah. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir. Ning gereja ya sapa ngerti lho Mam, ning kene jodohmu ketemu Mam, ya amin ya rabbal alamin. Dadi nek semua bojomu ngeterke kowe jemuan ya to, nek minggu kowe ngeterke nang gereja ya to, lumayan. Nek kowe urung sembahyang subuh ya kowe sembahyang subuh ning gereja ya ora apa to Romo nggih. Ora apa-apa. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, takkan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang itu. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. Makanya sholat di gereja atau di tempat yang ada patung, ada gambar-gambar sesembahan, maka hukumnya makruh. Jadi begitu, itu makna sah. Jadi membaca fikih itu beda antara sah sama yang harus dilakukan. Sholat di jalan raya sah atau tidak? Sah. Ikut acara apa? Valentine. Ikut acara apa? April Mop. Ikut acara apa? Jingle Bell. Ikut acara apa? Merry Christmas and Happy New Year. Ikut acara apa? Mother Day. Itu saya masuk, ada keliling, ada musik, nggak mau apa. Saya di bangku terakhir sini duduk, walau sini keroncongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang ikut tradisi orang kafir, nanti dia mati dibangkitkan sama kaum kafir itu. Kenapa aku bangkit sama orang kafir? Karena kau ikut-ikut tradisi orang kafir. Meniup lilin, anak, apa yang kau mintakan setahun ke depan, mintakan dalam tiupanmu ke api itu ya, menyembah api abadi, tradisi orang Majusi. Kalau saya merindukan orang tua, saya masuk ke gereja. Di depan gereja saya bilang, Tuhan, gedung ini dibuat oleh manusia yang cinta, Pak. Saya juga cinta. Dan saya yakin hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Perkenankanlah saya masuk ke ruangan ini dan berdoa. Karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Kalau saya merindukan orang tua, saya masuk ke gereja. Di depan gereja saya bilang, Tuhan, gedung ini dibuat oleh manusia yang cinta, Pak. Saya juga cinta. Dan saya yakin hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Perkenankanlah saya masuk ke ruangan ini dan berdoa. Tengok sebelah kiri Ustadz Heyu Hendri, imam. Tengok depan Ananda Muazzin tadi. Tengok belakang Ananda Qori, Ahmad Khairi. Alhamdulillah, aku bangkit bersama jamaah istiqamah. Tapi orang-orang yang pakai topi San Benito, yang meniup lilin, bangkit di padang mahsyar. Tengok sebelah kanan Paus Paulus, tengok sebelah kiri Markus, tengok depan Santa Maria, tengok ke atas Raja Guguk Sinambela. Di Borobudur sholat sah, di sampingnya berhala sah. Kita tidak menyembah berhala kok. Cuman ulama mengatakan makruh, gitu saja. Karena orang yang mengucapkan selamat Natal
maka dia sudah mengakui 3. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di Palestina. Kalau dakwah zaman dulu tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam.